Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada segenap warga Desa Tanjung Mulia. Di sini saya akan menyampaikan sekelumit video dokumenter yang berkaitan dengan sejarah awal Desa Tanjung Mulia. Yang mana Desa Tanjung Mulia merupakan salah satu desa peserta transmigrasi. Kebetulan Desa Tanjung Mulia itu anggota transmigrasinya di tahun 1994. Yang mana pada zaman itu saya juga merupakan peserta transmigrasi yang berasal dari TNKes Kerinci. Kami hadir untuk menjadi peserta yang pertama, sekitar 45 kakak zaman itu. Kami datang ke Desa Tanjung Mulia pada tanggal 12 Desember tahun 1994. Kemudian berjalannya waktu untuk Desa Tanjung Mulia merupakan penduduk awalnya itu dari berbagai daerah di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga DIY. Yang penduduk awal mulai tahun 1994 itu bertahap sampai dengan 1995 itu sudah terpenuhi sebanyak 350 kakak. Tadi berbagai daerah termasuk juga dari TNKes Kerinci, kemudian lokal dari Batanghari, juga dari kota Jambi. Yang mana pada saat itu Desa Tanjung Mulia ini dibina oleh Departemen Transmigrasi. Kalau di desa itu namanya KOPT. KOPT zaman itu Pak Susbianto dan para staf-stafnya. Kami dibina dari awal, dibina benar-benar dibina itu dalam hal semuanya. Yang mana pada zaman itu kami 1 tahun awalnya diberi jadub, yang namanya jadub jaminan hidup. Semua kebutuhan 9 bahan pokok itu ditanggung oleh transmigrasi selama 1 tahun. Jadi semua masyarakat yang datang ataupun menjadi peserta tran, menjadi warga Desa Tanjung Mulia 1 tahun diberi jatah hidup selama 1 tahun. Setelah habis masa jadub 1 tahun, tentunya ekonomi sudah mulai morat-marit, yang mana kami belum ada penghasilan. Sementara sawit belum dibagikan oleh PTP dikarenakan kondisinya belum layak. Masih belum layaklah dibagikan kepada peserta tran. Tentunya masyarakat mencari ekonomi ke sana dan kemari, termasuk untuk bekerja ke buruh harian ke PTP, ke Sialok dan segala macam, sampai merantau kemana-mana untuk mencari ekonomi. Itu setelah jadub habis. Setelah 2 tahun berjalan, ada tambahan untuk penduduk transmigrasi yang datang sebanyak 115 kakak. Zaman itu dinamakan Tran Baru. Nah, setelah masuk Tran Baru juga sama, mendapatkan hak yang sama dengan kami untuk jadubnya 1 tahun. Jadi singkat cerita, yang namanya juga penduduk desa yang hadir ataupun datang dari latar belakang yang berbeda, baik itu etnis, suku, ras, agama, dan semuanya beda semua. Jadi dipadukan kepada satu desa. Jadi sangat sulit untuk membaur zaman itu, sangat sulit benarlah. Ya, pada saat awal kita kan masing-masing masyarakat itu sudah berkelompok dengan daerah asalnya masing-masing. Jadi sangat sulit untuk bergaul. Itulah dengan
tekun dengan susah payah dari pembina transmigrasi untuk memberikan arahan untuk masyarakat agar bisa membaur. Sesuai aturan yang ada tentunya transmigrasi tidak selama-lamanya untuk membina desa. Oleh karena itu pada saat itu dibentuklah kelembagaan yang ada, mulai pemerintah desa, kemudian kelembagaan kalau zaman itu kalau tidak salah LKMD, KUD, RT, kelompok tani semuanya itu dibina dan dibentuk bersama masyarakat, tentunya binaan dari transmigrasi dari KUPT. Untuk pemerintah desa zaman itu ditunjuklah ataupun dipilihlah PJS kepala desa. Zaman itu beliau orang tua kami, zaman itu beliau dianggap orang tua, Bapak M. Said, beliau yang ditunjuk menjadi PJS kepala desa. Beliau datang dari lokal. Beliau orang Sarolangun untuk menjalankan amanah selaku PJS kepala desa. Untuk PJS kepala desa selama lebih kurang 2 tahun, ya tentunya juga aturan harus ada kepala desa yang terpilih ataupun kepala desa definitif. Makanya sesuai dengan aturan yang ada dari transmigrasi juga membina kami sampai untuk pemilihan kepala desa yang awal, yang pertama. Pada saat itu beliau Pak M. Said selaku PJS juga ikut bersama-sama menjadi calon kandidat Kades. Pak M. Said, Pak Arifai zaman itu, kemudian Pak Delini Karimudin, ada 4 calon. Nah, singkat cerita, untuk pemilihan tersebut dimenangkan oleh Pak M. Said yang tadinya selaku PJS menjadi kepala desa definitif. Kepala desa sudah definitif, KUD sudah terbentuk, KUD Tanjung Mulia Utama, kemudian lingkungan RT, lingkungan kelompok tani semua sudah terbentuk. Tentunya masih banyak masalah. Masih masalah. Masalah yang paling krusial, yang paling katakanlah yang paling berat lah kami rasakan, masalah ekonomi. Sementara sawit ataupun kapling sawit belum dibagikan oleh PTP dengan berbagai macam alasan. Nah, setelah terbentuknya KUD, kami tentunya berharap agar kapling sawit dapat dibagi. Mungkin pada tahun 1997 kalau tidak salah, itu dibagilah kapling dengan kondisi yang sangat minim, gitu, sangat minim. Jadi singkat cerita, sudah berjalan walaupun dikit demi sedikit, baik itu ekonomi, pemerintah yang ada, lembaga yang ada sudah berjalan. Tentunya masih banyak lagi hal-hal yang kami lakukan, yang kami rasakan, yang kami nikmati, bahkan problem-problem yang ada. Baik itu dari penduduk lokal, kemudian penduduk pendatang yang dari Jawa dan segala macam, banyak sekali selisih paham dan segala macam terjadi. Kemudian berjalannya waktu, setelah kapling sawit dibagi, berjalannya KUD Tanjung Mulia Utama namanya. Zaman itu untuk pengurusnya Saudara Peri Siswadi. Ada lagi masalah, banyak lagi masalah yang timbul, masalah yang ada di koperasi. Kemudian setelahnya berjalannya untuk pemerintah desa definitif Pak M. Said, dibantu oleh kawan-kawan. Zaman itu kan masih pola yang lama, belum ada undang-undang desa, artinya berjalan untuk pemerintah desa. Belum habis masa jabatan beliau, dari masyarakat protes, banyak hal-hal yang tidak berkenanlah dari masyarakat atas apa yang beliau lakukan selaku kepala desa. Mungkin sebenarnya bukan salah beliau secara pribadi, juga namanya juga manusia banyak kekurangan, itulah bentuknya manusia.
pada tahun 1997 itu beliau mengundurkan diri secara otomatis. Pemerintah desa vakum kembali kepada transmigrasi untuk membina kembali gitu. Kemudian berjalannya waktu dari 1997 sampai dengan 2003 kalau saya tidak salah tuh, itu baru ada pemilihan kepala desa yang kedua. Pada saat itu untuk calon kepala desanya Pak Jarod Subiantoro dan saya Tirto Nadi juga mencalonkan kepala desa pada saat itu. Pada saat itu beliau Pak Jarod yang terpilih menjadi kepala desa. Berjalannya waktu dengan piawainya Pak Jarod dengan kawan-kawan perangkat desa, berjalanlah pemerintah desa sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah kecamatan. Pada saat itu desa Tanjung Mulia merupakan salah satu desa juga itu bernaung kepada kecamatan Mestong dan Kabupaten Batanghari. Belum ada Kabupaten Muaro Jambi saat itu. Masih satu kabupaten dengan Batanghari. Kalau kita mau ke kecamatan, berangkat pagi nyampe sore, nginap di kecamatan Mestong sana. Antara jalan sulit itulah. Artinya suka dan dukanya awal mula desa Tanjung Mulia. Kemudian berjalannya waktu itu beliau Pak Jarod sampai dengan habis masa jabatan beliau selama 6 tahun menjadi kepala desa. Nah, untuk yang kedua kalinya beliau mencalonkan kembali menjadi kepala desa pada tahun 2009. Itu beliau dengan Pak Dalini Karmudin yang sekarang sudah almarhum. Pada saat itu terpilih Pak Dalini Karmudin menjadi kepala desa. Dari 2009 sampai dengan 2016 itu 2015 Pak Dalini Karmudin menjadi kepala desa. Kemudian habis masa jabatan Pak Dalini Karmudin, karena pada saat Pak Dalini Karmudin itu belum ada undang-undang desa. Undang-undang desa kan terbitnya pada tanggal 2014, mohon maaf. Undang-undang 6 tahun 2014 itu terbitnya pada tahun 2014. 2014 belum berlaku undang-undang desa itu gitu. Baru diketok palukan. Sementara 2015 Pak Dalini Karmudin habis masa jabatannya. Nah, 2016 terjadi lagi pemilihan kepala desa. Itu pada saat itu yang menjadi kandidat kepala desa saya Tirto Nadi dengan Pak Dalini Karmudin. Alhamdulillah pada saat itu kami bertiga yang menjadi kandidat calon saya, Pak Dalini Karmudin dan Pak Amin Saripudin. Alhamdulillah masyarakat menghendaki ataupun memberikan amanah kepada saya. Kemudian berjalannya waktu, ekonomi pun sudah mulai berkembang, harga sawit pun sudah mulai ada, kemudian semua kegiatan yang ada di masyarakat itu sudah berjalan, masyarakat pun sudah beradaptasi antara satu dengan yang lainnya, yang beragama pun demikian, sudah masing-masing katakanlah memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Hampir tidak ada masalah untuk kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada. Kemudian pada tahun 2016 saya terpilih menjadi kepala desa. Kemudian dibantu oleh kawan-kawan perangkat desa sesuai dengan aturan yang ada. Itu kami melaksanakan kegiatan sesuai dengan regulasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan desa. Jadi sedikit untuk desa Tanjung Mulia merupakan desa yang lumayan luas untuk luas daerahnya. Kalau tidak salah untuk luas daerah kami, desa kami itu lebih kurang 1.248 hektar sekian.
dengan panjang jalan plasma kita juga luas, panjang, kemudian jalan desa lebih kurang 18 kilo. Itu yang kami lakukan, yang kami kelola, yang berkaitan dengan dana desa, ataupun alokasi dana desa, ataupun dana-dana yang lain, sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi. Tentunya kami melaksanakan hal-hal tersebut untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa. Ya, tentunya dengan segala kekurangan, saya dengan kawan-kawan, dengan lembaga yang ada, baik itu BPD, LPM, Karang Taruna, PKK, dan semuanya. Jadi artinya melaksanakan kegiatan tugas sesuai dengan topoksinya masing-masing. Itu banyak hal yang berkaitan dengan tugas dan topoksi. Saya selaku kepala desa mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak, baik itu perangkat desa, BPD, LPM, Karang Taruna, kemudian PKK, KUD, semua pihak lah, juga masyarakatnya yang sudah mendukung apa yang menjadi gagasan, apa yang menjadi rancangan kami, baik itu dari pemerintah desa, untuk melaksanakan tugas-tugas pokok kami menjadi saya selaku kepala desa dan kawan-kawan perangkat desa gitu. Kemudian pada saat itu juga untuk kegiatan pembangunan desa yang berkaitan dengan dana desa, tentunya kami laksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Semua jalan yang ada di Desa Tanjung Mulia sebenarnya panjang dan luas. Kemudian ada dua kategori, ada jalan yang aktif dan ada lagi jalan yang pasif. Kenapa demikian? Dikarenakan kalau jalan yang aktif memang masih dipergunakan ataupun dipergunakan masyarakat sehari-hari dan ada penduduk masyarakatnya di situ. Kalau yang pasif mungkin sudah tertinggal seperti jalan lingkar Tanjung Mulia, ada jalan lingkar desa yang sampai dengan hari ini belum terbuka secara keseluruhan. Karena jalan itu tidak terpakai secara masyarakat, penghuninya pun sudah tidak ada lagi, sudah pindah ke sebagian fasilitas umum dan sebagian ke daerah pasar sana gitu. Mungkin sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan RPJMDes kami, Desa Tanjung Mulia itu akan kita buka. Akan kita buka jalan lingkar sekaligus menjadi tapal batas desa ke depannya gitu. Jadi kembali kepada kegiatan untuk pembangunan desa. Setelah tahapan-tahapan yang berjalan tahun 2016, 17, 18, 19 sampai dengan 22, habis masa jabatan saya untuk tahap pertama menjadi kepala desa, habis. Itu semua kegiatan sudah kami lakukan sesuai dengan aturan, sesuai dengan anggaran yang ada. Singkat cerita, habis masa jabatan saya itu pada tanggal 18 Juni 2022. Nah, dalam waktu 2 bulan saya non-aktif menjadi kepala desa karena sudah habis masa jabatannya menjelang Pilkades tahun 2022. Jadi pada Pilkades tahun 2022 saya mencalonkan kembali, didukung oleh sebagian masyarakat dengan 2 orang kandidat, saya dengan Yora Cendra pada saat itu, yang mana untuk Pilkades di Oktober 2022, alhamdulillah masyarakat Desa Tanjung Mulia masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin Desa Tanjung Mulia sampai dengan habis masa jabatan saya, kalau tidak salah sampai dengan tahun 2028. Mulai tahun 2022 sampai dengan tahun ini 2024, ya tentunya kami beserta dengan kawan-kawan perangkat desa, lembaga yang ada, tentunya berupaya semaksimal mungkin untuk Desa Tanjung Mulia ini minimal sama dengan desa-desa yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Yang tidak kalah pentingnya Desa Tanjung Mulia ini juga merupakan salah satu desa
ibu kota Kecamatan Barat Selatan. Nah, kalau saya mengulas lagi hal yang berkaitan dengan terbentuknya ibu kota Kecamatan Barat Selatan panjang lagi nanti akan kita coba nanti untuk mengulas di kesempatan lain. Kemudian semenjak Desa Tanjung Mulia ini saya katakanlah menjadi desa berkembang, mungkin tahun 2024 ini sudah menjadikan kategori desa berkembang. Itu alhamdulillah. Tentunya tumpuan dari masyarakat, tumpuan dari pemerintah yang atas sampai ke bawah kepada kami selaku pemerintah Desa Tanjung Mulia untuk melaksanakan amanah ini semaksimal mungkin. Dengan segala kekurangan, saya dengan kawan-kawan tentunya berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan amanah dari masyarakat untuk dijalankan. Kemudian di dalam hal-hal yang berkaitan dengan regulasi, tentunya pembangunan fisik, pembangunan non fisik, pembangunan manusianya ini wajib kita laksanakan. Sangat wajib. Yang berkaitan dengan pembangunan fisik tentunya sudah ada aturannya sendiri. Baik itu aturan yang dari pusat, aturan yang dari pemerintah daerah, ataupun aturan-aturan yang sumber dananya baik itu dari provinsi ataupun dari kabupaten. Kami melaksanakan dengan sesuai aturan yang ada. Kembali lagi di awal, yang namanya manusia kan banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kekilapan, tidak sempurna. Tentunya masih banyak hal-hal yang belum kami lakukan dikarenakan kekurangan anggaran, pendanaan dan segala macam. Tetapi kita tidak putus asa, kita tidak patah arang. Kita tetap optimis ke depannya Desa Tanjung Mulia insya Allah lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Kemudian untuk selanjutnya Desa Tanjung Mulia sampai dengan hari ini alhamdulillah semua kegiatan sudah berjalan dengan normal, baik itu kelembagaan yang ada, BPD, KUD, kemudian LPM, Karang Taruna, PKK semuanya sudah berjalan dengan maksimal lah. Tentunya dari PKK pun yang berkaitan dengan pembinaan PAUD, PAUD TK, PAUD KB sudah berjalan, madrasah sudah ada. Jadi untuk kategori desa hampir komplit lah kelembagaan yang ada di Desa Tanjung Mulia. Tinggal nanti untuk menyempurnakan sajalah ke depannya. Nah, untuk menyempurnakan ini tentunya membutuhkan anggaran, membutuhkan dana, membutuhkan kesepakatan masyarakat, membutuhkan dukungan dari masyarakat secara umum. Jadi harapan dari saya mulai tahun 2024 ke depannya tentunya harapan dari kami semua, baik itu saya selaku kepala desa dan lembaga yang ada, tentunya berharap kepada masyarakat untuk mendukung program yang ada, untuk saling mendukung. Kemudian pada saat ini mungkin Desa Tanjung Mulia dari semua sejarah yang ada, baik itu yang suka dan dukanya, suka dukanya itu banyak sekali. Sampai dengan hari ini saya tidak bisa cerita yang sangat mendetail karena membutuhkan pemikiran, membutuhkan waktu. Hanya segelintir yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat, kepada anak-anak cucu kami. Kedepannya minimalkan ada sejarah sedikit. Oh gini loh awal mulanya Desa Tanjung Mulia, sedikit sekali. Mungkin di lain waktu, lain kesempatan nanti akan kita bedah kembali hal yang sebenarnya. Problem katakanlah manis pahitnya awal mulanya berdiri Desa Tanjung Mulia. Mungkin demikian katakanlah sekilas lah untuk video dokumenter ini. Mungkin dari Ibu Kades, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK ada tambahan, dipersilakan sebelum saya tutup.
Dari saya selaku Ketua PKK sekaligus Bunda PAUD Desa selalu mendukung tugas-tugas dari Bapak Kepala Desa, memberikan dukungan, support dan semangat untuk Bapak Kepala Desa. Semangat selalu. Mungkin demikian. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada segenap warga masyarakat Desa Tanjung Mulia. Yang jelas kita semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.